Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Andi Haikal dengan NIM K1121038. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Crypsei Paledula atau yang biasa dikenal sebagai Placirura paledula. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai morfologi dari Crypsei paledula itu sendiri. Di mana Crypsei paledula umumnya itu dia sama dengan anggota tubuh gastropoda lainnya. Apa? Yaitu dia mempunyai 4 bagian tubuh utama yang terdiri dari apa? Yang terdiri dari kepala, kaki, isi perut, dan juga mantel. Nah, mantel pada Crypsei paledula itu dia merupakan struktur pembentuk dari cangkangnya, termasuk corak dan warnanya. Nah, pada genus Crypsei dia itu cangkang bagian luarnya mengkilap. Karena apa? Karena mantelnya keluar ke atas ke permukaan cangkang. Nah, dan dia itu menyelimuti dari 2 arah, ada dari sisi kiri dan sisi kanan. Dimana morfologi cangkang dari Crypsei itu dia itu dapat berkembang mengikuti dari hewan ini atau berkembang sesuai pertumbuhan hewan ini. Nah, Crypsei paledula itu mempunyai badan yang tidak simetris dengan mantelnya, dimana Crypsei paledula memiliki cangkang yang mencapai ukurannya itu dia hampir sekitar 11-32 mm, di mana spesies ini biasa ditemukan di batu karang dan ada ditemukan di antara batu. Selanjutnya yang poin kedua, kita akan menjelaskan mengenai habitat Crypsei paledula, di mana golongan ini dia itu paling banyak berhasil menyesuaikan dirinya untuk apa? Untuk hidup di berbagai habitat. Seperti Crypsei paledula itu sendiri, dia dapat hidup di tempat seperti dasar laut, perairan air tawar, sebagian daratan, seperti di batu karang secara alami. Gastropoda itu umumnya menyenangi hidup secara berkelompok, seperti membenamkan diri di dalam lumpur dan daun lamun. Namun ada juga yang hidup secara soliter, tergantung dari kondisi bioekologisnya dari lingkungan hidup tersebut. Nah, dan juga jenis-jenis Crypsei itu hidup pada daerah pasang surut di antara batu karang dan banyak ditumbuhi oleh alga, di mana famili dari Crypseidae itu mereka umumnya menempel pada batu atau karang mati untuk apa? Untuk membenamkan diri dari pasir. Nah, selanjutnya distribusi dari Crypsei paledula itu dia banyak ditemukan di Australia Utara, Filipina, Kaledonia Baru, dan terakhir banyak ditemukan juga di Kepulauan Samoa. Selanjutnya kita masuk di poin yang ketiga, yaitu adaptasi dari Crypsei paledula. Dia itu memiliki cara adaptasi yang umum seperti gastropoda lainnya, di mana gastropoda itu memiliki adaptasi khusus yang memungkinkannya dapat bertahan hidup pada apa? Pada daerah yang memperoleh tekanan fisik dan kimia seperti yang terjadi di daerah intertidal. Di mana pada daerah intertidal itu dia gastropoda cenderung hidup menempel pada substrat berbatu sehingga memiliki adaptasi dapat bertahan hidup terhadap arus dan gelombang. Nah, selain itu juga dia merupakan organisme yang pergerakannya lambat dan tidak memiliki kemampuan berpindah tempat secara cepat, sehingga gastropoda itu dia seperti Crypsei paledula dia mudah untuk dipanen. Nah, selanjutnya masuk di poin yang keempat, yaitu reproduksi dari Crypsei paledula, di mana setiap individu dari gastropoda termasuk Crypsei paledula itu sendiri dia mempunyai alat kelamin jantan dan betina. Nah, gastropoda yang melangsungkan perkawinannya itu dengan cara sel telur setelah dibuahi oleh sperma akan terbentuk zigot dan menjadi telur. Nah, telur ini akan dikeluarkan dari saluran telur, di mana satu persatu dari saluran telur Crypsei betina. Hewan ini akan mengamankan telurnya dengan apa? Dengan meletakkan di dalam selaput agar-agar. Bentuk selaput perlindungan ini bermacam-macam. Ada di antaranya yang berbentuk seperti kapsul yang dapat berisi 1 sampai ratusan telur di dalamnya. Nah, ada juga induk yang menjaga telurnya, tetapi ada pula yang meninggalkan telurnya. Nah, selanjutnya masuk ke poin yang kelima, yaitu manfaat ekonomi dari Crypsei paledula, di mana gastropoda seperti Crypsei paledula itu dia mempunyai peranan yang penting secara ekonomi. Kenapa bisa? Karena segi ekonomi gastropoda itu mempunyai nilai jual, termasuk apa? Termasuk Crypsei paledula itu sendiri. Ada juga muras de troncos, ada cangkang dari gastropoda itu jenis-jenisnya biasa digunakan sebagai hiasan yang harganya lumayan mahal karena lumayan bagus warnanya. Selanjutnya masuk ke poin yang keenam, yaitu manfaat ekologi dari Crypsei paledula, di mana secara ekologis Crypsei paledula itu dia berperan dalam rantai makanan karena di samping sebagai detritus organik yang sangat penting sebagai sumber makanan bagi biota yang hidup di perairan sekitarnya, Crypsei paledula juga berperan penting dalam proses dekomposisi serasa dan mineralisasi materi organik, terutama yang bersifat sebagai herbivore, detrivore. Nah, Crypsei paledula itu juga sebagai dekomposer awal yang bekerja dengan cara mencacah-cacah daun-daun menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian apa? Kemudian akan dilanjutkan oleh organisme yang lebih kecil, yaitu apa? Yaitu mikroorganisme.
Selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu nilai gizi, di mana Crypsea Pallidula selain itu dia dia gasteropoda juga dapat berperan sebagai bahan makanan. Karena apa? Karena mengandung nutrien dan nilai gizi yang tinggi. Seperti apa? Seperti mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, di mana seperti simbiola. Nah, oleh karena itu keberadaan gasteropoda ini kita harus jaga dan lestarikan. Sehingga apa? Sehingga diversitas jenis dari gasteropoda tersebut dapat terjaga dan terpelihara dengan baik sehingga tidak punah. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.